orang seperti saya, Habib, Ustadz, ada laskar, mereka berani kerkai begitu. Bagaimana rakyat biasa yang gak punya laskar, yang gak punya pasukan, saudara, yang gak punya umat, gak punya jamaah, kalau diperlakukan begitu, saudara, saya yakin kalau seperti saya saja bisa dikerjai begitu, bagaimana masyarakat umumnya? Betul? Betul? Maka itu saya tanya, kuncinya apa saudara? Lawan atau diam? Diam atau lawan? Siap lawan mereka? Takbir. Saya tahu hari ini ceramah saya lagi didengerin nih, di BIN didengerin, di Mabes Polri didengerin, lu dengerin, lu dengerin, lu dengerin. Gua nggak takut, betul? Betul? Lu dengerin, kita mau bela umat, kita mau bela rakyat. Saudara, ini menyangkut kedaulatan negara, saudara. Betul? Rakyat selama ini belum melawan sebab belum ada komandonya, betul? Betul? Saya mau tanya, kalau dikomandoin revolusi, siap tidak? Siap tidak? Saya mau kasih tahu tuh oligarki, jangan kurang ajar kepada rakyat. Awas, kau kurang ajar, kami siap kejar dan hajar kalian, betul? Betul? Rakyat siap baku hantam, baku pukul, baku tembak sekalipun, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadzal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para aktivis dan seluruh rakyat Banten yang hadir pada acara istighatsah ini, sungguh satu keberkahan bagi kita semua. Acara seperti ini insya Allah menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, turunnya najdah dan nusrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara demi acara telah kita lalui. Tadi satu persatu para tokoh kita menyampaikan pesan-pesannya, amanat-amanatnya, yang kemudian barusan terakhir diakhiri dengan acara istighatsah, doa, zikir, munajatnya yang dibacakan oleh guru besar kita, Imam Pusat Front Persaudaraan Islam, akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Syekhuna al-Ustad Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di sini kumpul bersama kita para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, begitu juga para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Provinsi Banten, berikut DPW, DPC dan DPRA-nya. Alhamdulillah.
lillah. Dan di sini ada orang tua kita bersama kita, walaupun sudah lanjut usia, sudah uzur, tapi tetap semangat membersamai kita, yaitu orang tua kita, Syekh Al-Ustadz Al-Muhtaram Al-Mukarram Buya Humaidi hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Dan tadi kita juga sudah sama dengar pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional kita. Ada yang kita cintai, yang kita muliakan, Bapak Muhammad Said Didu, ada Bapak Marwan Batubara, kemudian masih ada lagi Bapak Jenderal Sunarko, dan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama para tokoh, tapi tidak mengurangi rasa hormat cinta kita kepada mereka semua. Mudah-mudahan semua habaib, ulama, dan para tokoh nasional kita serta para aktivis senantiasa oleh Allah diberkahi, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Kita kumpul untuk istighatsah kubra, untuk kedaulatan. Saudara, istighatsah ini, saudara, adalah talabul aun wan najdah wan nasr minallahi subhanahu wa ta'ala fi waqti syiddah. Jadi yang namanya istighatsah itu bukan sembarang doa. Jadi kalau doa, saudara, itu berlaku fi kull ahwal. Dalam keadaan apa saja kita memohon kepada Allah, itu namanya doa. Lalu apa bedanya dengan istighatsah? Istighatsah itu adalah memohon pertolongan Allah pada saat kita menghadapi problem yang besar. Itu namanya istighatsah, saudara. Jadi bukan sembarang doa. Pada saat kita menghadapi penderitaan, kesulitan, kesusahan, tekanan, teror, intimidasi, masalah yang begitu besar, saat itulah dibutuhkan kita beristighatsah, mohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu, saudara, kalau bicara istighatsah kubra, saudara, untuk kedaulatan negara kita, kedaulatan bangsa kita, kedaulatan rakyat kita, masalah kedaulatan bukan masalah sepele. Masalah kedaulatan bukan masalah kecil. Masalah kedaulatan bukan masalah ringan, itu masalah besar. Jadi kalau ada gangguan-gangguan terhadap kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara yang dilakukan oleh oligarki busuk yang berkolaborasi dengan pejabat-pejabat jahat, saudara, itu merupakan musibah besar. Ya, kita harus segera bersatu memohon pertolongan Allah agar kita semua dimenangkan dan dihancurkan orang-orang yang menzalimi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Dan gak main-main. Masyarakat yang terzalimi selama belum. Hei Mu'adz, hati-hati kau dengan doanya orang yang terzalimi. Hati-hati. Kenapa? Karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi, saudara, nggak ada hijab antara dia dengan Allah. Nggak ada. Jadi doa yang terzalimi, saudara, mustajab, diijabah oleh Allah. Maka itu tancapkan keikhlasan untuk Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, fad'allaha mukhlishina lahuddin. Mohonlah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua urusan agamanya hanya bagi Allah, saudara. Doa dengan khusyuk, doa dengan ikhlas, doa dengan yakin, insya Allah doa kita semua akan digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istighatsah ini bukan persoalan biasa. Terjadi suatu peristiwa besar di Banten ini, saudara. Peristiwa besar, peristiwa kezaliman, saudara, yang gak boleh dibenarkan dan gak bisa diterima oleh akal sehat, saudara. Bagaimana tidak, saudara? Laut, kita bicara pantai, itu kedaulatan negara, saudara. Tidak boleh ada satu pihak manapun yang menguasai tepi laut kita, saudara. Nggak boleh. Tidak boleh siapapun dia. Mau jenderal, mau menteri, mau pengusaha, mau orang kaya, tidak boleh untuk menguasai pantai Indonesia, saudara. Takbir. Pantai itu, saudara,
itu merupakan lambang kedaulatan negara kita yang nggak boleh diganggu oleh siapapun, yang harus dijaga agar tidak ada musuh-musuh memasukkan apa saja dari tepi pantai kita. Kalau tepi pantai kita dikuasai oleh orang-orang jahat, maka akan masuk dari negeri luar melalui pantai kita narkobanya, saudara, barang haramnya, termasuk senjatanya, dan itu bisa membahayakan kedaulatan negara kita. Betul? Maka itu saya mau tanya masyarakat Banten, siap bangkit, siap bersatu, siap berjuang, siap menjaga pantai kita, siap membebaskan pantai kita dari para penjahat? Takbir, Allahu Akbar, sallu ala nabi. Minta doa kepada Allah, saudara. Berjuang, berjuang, silakan. Berteriak, silakan kita teriakkan suara kita, saudara. Tapi jangan lupa, istighosah ini penting. Bagaimana perjuangan kita mau dimenangkan oleh Allah kalau kita nggak memohon pertolongan Allah? Saudara, pertolongan Allah itu penting. Dalam satu hadis Nabi mengingatkan kita semua, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib kamu ini sekalian berjuang bersatu bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Saudara, yang bisa membuat kita menang bukan banyaknya kita, bukan beraninya kita, bukan kuatnya kita, bukan kayanya kita, bukan. Yang bisa memenangkan kita adalah pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Jadi kalau kita bersatu, kita bersama, kita mohon pertolongan Allah, Allah berikan pertolongan kepada kita. Saudara, tidak ada musuh yang akan bisa mengalahkan kita. Amin ya Rabbal. Saudara, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun kita, saudara, tanpa pertolongan Allah, musuh yang kecil dan lemah sekalipun dengan mudah mengalahkan kita semua, saudara. Tapi sedikit apapun jumlah kita, semiskin apapun harta kita, saudara, selemah apapun jasad kita, saudara, selemah apapun, tapi kalau ada pertolongan Allah kepada kita, maka musuh sebesar apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun, saudara, tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan kita semua, saudara. Takbir. Maka itu kuncinya harus dapat pertolongan Allah. Bagaimana cara dapat pertolongan Allah? Bersatu dan berdoa. Bersatu. Allah yang perintahkan kita dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian bersama-sama dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan hukum Allah, wa la tafarraqu. Dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Kuncinya kita bersama dan berdoa, fadwallaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir benci, masa bodoh, sudah masa bodoh dengan kebencian orang kafir, sudah mohon kepada Allah, ikhlaskan agama kita untuk Allah, berjuang bersama cari ridho Allah, nggak peduli siapapun yang membenci kita, saudara. Begitu saya mau tanya lagi nih semua sekalian, nih semua siap bersatu, siap berjuang bersama, siap memohon kepada Allah. Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memenangkan? Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahibail kiram, di sini saya ingin mengingatkan kepada semua, jangan lupa musuh-musuh kita, musuh umat Islam yang mayoritas jadi penduduk di negara Indonesia yang kita cintai ini, saudara, nggak mau kita maju, nggak mau kita senang, nggak mau kita bahagia, nggak mau kita bersatu, saudara. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran tentang mereka,
yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu binurih walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Allah kasih tahu, yuridun itu musuh-musuh Islam, musuh umat Islam, saudara, dimanapun mereka berada. Mereka menginginkan liyutfi'u nurallah, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya dakwah, cahaya agama, cahaya Al-Quran, cahaya persatuan umat, saudara. Tapi Allah berjanji, saudara, apa kata Allah? Saudara, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah bi afwahihim. Kiai dengan kiai diadu, saudara, ulama dengan ulama diadu, tokoh dengan tokoh diadu, kemudian saudara, tokoh dengan rakyat diadu, saudara. Ya, mereka mengadu domba kita dengan mulut-mulut mereka. Hati-hati, mereka kafirun, walaupun orang-orang kafir membenci, saudara. Masya Allah, alhamdulillah. Enggak usah mengutus rasulnya, ya gitu, mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil hak, dan dengan agama yang hak. Untuk apa? Allah nyatakan yudhirahu ala duni kullih, untuk Allah tunjukkan, menangkan itu agama yang dibawa oleh nabinya, saudara, di atas semua. Allah janjikan, apa kata Allah? Faqala ta'ala liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila. Saudara, walau karihal mujrimun. Luar biasa. Apa kata Allah? Saudara, Allah akan membenarkan yang hak dan membatalkan yang batil. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim, para penjahat, saudara. Mujrim itu penjahat, bajingan, saudara. Walaupun mereka itu benci. Nah, maka di sini saya mau ajak ini masyarakat Banten. Saudara, kita berjuang harus punya sikap sabodoting. Tahu sabodoting? Tahu sabodoting? Tahu, saudara? Kita berjuang, orang kafir benci, apa jawabnya? Yang kompak, apa jawabnya? Dibenci kafir, dibenci musyrik, dibenci oligarki, dibenci para pengadu domba ulama, ditakut-takuti aparat, ditindas, ditangkap, dibunuh, sabodoting. Enggak ada urusan, betul? Betul? Siap bersatu? Siap berjuang? Oh, nanti kalau bersatu dianggap ekstremis. Apa jawabnya? Yang kompak semua. Kurang kompak, kurang keras. Kalau dituduh ekstremis, dituduh pemberontak, dituduh teroris, dicaci maki, dihina-hina, difitnah, diintimidasi, diteror, ditangkap polisi, takbir, takbir. Judul ceramah saya ini hari sabodoting. Ada urusan apa, betul? Preman menakut-nakutin, ye, preman datang, preman datang, preman mau ngancam, takbir. Saya mau ceramah di sini, saudara. Polisi disurati, iya, yang nyurati para begal nasab, iya. Udah gitu pakai nama pasukan Wali Songo, iya. Emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo ngelarang-larang takblik akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo nya habaib, betul? Takbir. Polisi datang ke panitia. Ini ada surat keberatan Habib Rizik ceramah, acara digelar. Iya, iya. Apa jawab saudara panitia? Sabodoting. Alhamdulillah. Bagus tidak panitia? Bagus tidak panitia? Saudara, dulu yang suka ngelarang kiai ceramah PKI, PKI, PKI.
sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. Iya, bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Betul? Singit melulu saudara, sama Habib benci, sama Kiai benci, sama Tablik Akbar benci, PKI bukan? Pasukan Wali Songo nggak begitu. Wali Songo bela agama, betul? Wali Songo sebarkan agama, betul? Wali Songo zuriyah Nabi, betul? Wali Songo jasanya betul. Besar tidak jasa Wali Songo? Jadi pasukan Wali Songo itu harus cinta ulama, betul? Cinta habaib, betul? Menyatukan habaib, betul? Ngaku pasukan Wali Songo yang dibela aguan, dia kacau tidak? Ini namanya pasukan pembela asing. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Mestinya yang begitu Pak Polisi, nggak usah kasih tahu panitia, tangkap aja, tangkap. Tapi polisinya bela sono. Ya susah, Kapolrinya belum diganti, betul? Pihak sono kasih tanah buat markas, ya. Kacau dah, kacau. Tanah lu mau diambil, polisi dapat tanah, ya lu gak dibela. Udah kacau. Kacau gak? Itulah Indonesia. Apa loh? Nah maka itu saya mau tanya, ini masalah kecil, masalah besar? Berbahaya tidak? Jadi pantas tidak hari ini kita istighatsah? Pantas tidak kita istighatsah? Kita istighatsah. Untuk apa? Membangkitkan semangat persatuan kita, kebersamaan kita, membangkitkan semangat agar kita jangan pernah takut melawan oligarki manapun. Betul? Takbir. 9 naga mau kurang ajar. Iya. Besok kita jadiin 9 cacing. Setuju gak? Setuju gak? Lu jangan setuju doang. Belanjanya masih media. Kalau setuju belanja sesama kita, setuju gak? Setuju gak? Giliran gajian, giliran gak punya duit tanggung bulan, belinya di warung Pak Haji, betul? Ngutang lagi. Ayo jujur, ngaku. Tanggung bulan, duit gak punya, ngutangnya kemana? Kemana? Ke Pak Haji, saudara. Giliran gajian, duit banyak, shopping di mall. Jujur, betul. Pantas saja warung Pak Haji pada bangkrut. Lagi gajian, duit banyak, bayar utang, beli barang Pak Haji yang banyak. Setuju tidak? Siap belanja sesama kita. Takbir. Beberapa tahun yang lalu saya teriak begini, apa yang bilang? Habib Rizik teroris ekonomi. Iya. Teroris ekonomi, bukan teroris ekonomi. Gue pengen saudara gue pada maju, betul. Teroris ekonomi yang bledok sih ya. Dia belum tahu saudara. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah karena itu saudara, melalui acara ini kita ingin sampaikan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dan kita juga mau sampaikan kepada para oligarki di negeri ini saudara, sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Pak Marwan Batubara, 8 poin yang luar biasa. Harap poin-poin itu segera diperhatikan. Jangan sampai nanti terjadi revolusi rakyat. Jangan sampai terjadi revolusi sosial. Betul? Ya jangan pikir rakyat ditakuti terus besok tidak melawan. Jangan. Saudara, rakyat selama ini belum melawan sebab belum ada komandonya. Betul? Saya mau tanya, kalau dikomandoin revolusi siap tidak? Saya mau kasih tahu tuh oligarki, jangan kurang ajar kepada rakyat. Awas, kau kurang ajar, kami siap kejar dan hajar kalian. Betul? Rakyat siap baku hantam, baku pukul, baku tembak sekalipun saudara. Tuh bahasanya udah bahasa sana tuh. Udah pakai baku-baku saudara. Lu paham nggak? Bukan paku, baku. Paham? Orang Banten bilang aing pladok sih. Kalau udah begitu tuh habis udah. Kira-kira jelas gak?
Jangan main-main sama orang Banten, betul? 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 Pantai Banten seluruhnya harus dibebaskan dari kekuasaan siapapun. Setuju? Setuju? Oh, katanya kemarin urusan pagar laut. Saudara, itu bukan pagar laut. Itu rencana reklamasi. Mereka mau nipu kita, bohongi kita. Waktu itu di Jakarta kami melawan reklamasi. Saudara, kami gagalkan itu reklamasi. Sampai Anies naik jadi gubernur, reklamasi. Saudara, dia daripada laut sebelah utara Jakarta dibatalkan. Gagal di sana, mereka mau masuk ke Banten, saudara. Dia pikir Banten gampang kali dimasukin. Dia pikir Banten bisa dikipoain kali. Banten siap bersatu, siap berjuang, takbir. Saya mau ingetin nih para oligarki. Ini di Banten dulu zaman penjajahan Belanda. Gara-gara toa dilarang, adzan di masjid dilanggar. Toa dilarang, saudara, ame Belanda. Itu masyarakat Banten, saudara, turun ke jalan, angkat senjata, lawan Belanda. Gara-gara toa, perang, saudara. Itu Banten, biar tahu. Biar tahu beraninya Banten, betul? Betul? Toa masjid mau dilarang, ya Banten ngamuk, betul? Betul? Sekarang pantai Banten mau diambil. Nah, kira-kira saya mau tanya, orang Banten diam apa lawan? Diam apa lawan? Begitu juga saya mau kasih tahu para naga. Hormati kearifan lokal. Banten ini dari dulu sampai sekarang identik dengan Islam. Betul? Betul? Enggak ada orang Banten nyembah naga, enggak ada. Ada gak? Dia bikin patung naga segede gaban. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bongkar. Suruh tuh naga bawa ke rumah aguan, betul? Lu bikin patung naga di rumah lo. Lu bikin patung naga di tempat ibadah lo. Jangan bikin patung naga di tempat umum, di depan publik. Itu menyinggung perasaan orang Banten, betul? Betul? Siap lawan naga, siap lawan naga, takbir. Masya Allah. Udah berlanjut nih. Ada yang teriak barusan, habis ini bongkar. Bukan naga aja yang kita bongkar, pagar laut semua mesti kita bongkar. Setuju tidak? Siap bongkar pagar laut, siap bongkar naga, takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kita tanya kenapa mesti naga, kenapa lu nggak bikin kura-kura sih? Karena dia nggak nyembah kura-kura, betul? Betul? Kenapa nggak bikin patung golok kebanggaannya masyarakat Banten, betul? Taruh di situ patung golok, naga, Nah kira-kira nih ceramah udah berlanjut nih. Lanjut kemana? Ke naga. Masya Allah, saya mau tanya nih orang Baku Haji semua, siap kompak? Betul? Tadi disampaikan oleh Imam Pusat FPI, Buya Qurtubi Gailani, kita umat Islam tidak anti investasi, kita umat Islam tidak anti modernisasi, kita umat Islam tidak anti pembangunan, tidak. Saudara, selama ini mereka bikin PIK 1 nggak ada yang ganggu kok, betul? Betul? Aman-aman saja. Adakah diganggu umat Islam? Adakah kita mengganggu? Nah sekarang begitu mereka mau PIK 2, silahkan. Tapi sebagaimana tadi yang disampaikan Buya Qurtubi, jangan zolim. Tanah rakyat dirampas, tanah rakyat diambil, saudara. Ada yang dibeli, saudara, dengan semurah-murahnya. Bahkan ada yang gak dibayar. Ada yang sudah punya sertifikat, justru dia yang ditangkap, dimasukkan penjara. Betul? Ini kalau begini kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Mau beli datang baik-baik, sepakat harga tinggi, rakyat senang, silakan. Saudara, ini rakyat mau dikadali, udah gitu pantai pakai dibikin sertifikat, ya Allah. Tuh kepala desanya siapa? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Pantai bisa disertifikatin. Udah gila ini negeri. Gila tidak? Gila tidak?
Nah makanya saya mau tanya, kegilaan ini biarkan atau lawan? Siap bersatu. Makanya kalau lagi diundang, ayo bersatu, revolusi ikut. Setuju? Bu, kalau suaminya lagi mau berangkat mau aksi jangan dilarang bu ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu ngomong, Pak, biar tetangga aja yang berangkat, Bapak jangan. Ayo ngaku, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ada gak? Bapaknya pada ngaku ada. Jangan bu. Kalau anak ibu pemuda mau berangkat berjuang, minta izin sama ibu, jawab aja bu, sono pergi, lu jangan pulang lagi. Kok begitu beb? Maksudnya biar mati syahid. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Saudara berjuang mati membela yang hak, itu syahid saudara. Bahkan Nabi mengatakan man qutila duna malih fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena mempertahankan, membela harta bendanya, dia mati syahid saudara. Anda mempertahankan rumah Anda, kebun Anda, pantai Anda, tanah Anda. Siapapun mau coba-coba merampas, lawan, mati, sakit kita, betul? Takbir. Siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Siap. Saya tidak akan tinggalkan umat saudara. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah. Tapi walau bagaimanapun juga, cacing-cacing itu harus sadar. Cacing-cacing itu tidak boleh kurang ajar. Cacing-cacing itu harus bisa menghargai hak-hak rakyat, betul? Takbir. Jangan mau seenaknya saudara. Tanah kita saudara, udah kita punya tanah saudara, mau diambil. Saya punya pengalaman, mau denger gak? Mau denger gak? Saudara, saya pernah mengalami, Pak, Bu, bagaimana punya tanah bersertifikat dikerjai macam gini. Mau dengar ceritanya? Nanti Buya Kurtubi jadi saksinya saudara. Saya dulu tahun 90 baru pulang dari Saudi Arabia, pulang kuliah. Ngajar saudara di madrasah. Sebulan gaji cuma 75.000. Buat ongkosnya aja nggak cukup. Tapi kita sabarin saudara. Kita dagang minyak wangi, kita dagang kain saudara untuk dapur saudara. Mulai saya ngajar tahun 90, 91, 2, 3 sampai 98 sebelum FPI ada saudara. Begitu sampai 98 saya nabung dengan istri. Susah payah nabungnya saudara. Tebok celengan, banyak duitnya saudara. Dari yang ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan. Saudara hitung punya hitung, cukup beli tanah. Kebetulan tanah lagi murah karena waktu itu ada krisis moneter. Saya beli tanah di wilayah Tangerang, di Cipondoh saudara, daerah Pinang. Itu masuk kota, masuk kabupaten, kota ya. Di kota Tangerang saudara. Kita beli itu tanah. Girang, seneng, istri juga meneteskan air mata belinya saudara. Alhamdulillah. Mau bangun nggak punya duit. Ya udah nanti aja deh bangunnya. Kita ngontrak di Jakarta saudara. Mulai dakwah ke sana kemari sambil ngumpulin duit lagi saudara. Maksudnya nanti 5 tahun, 10 tahun ada duit mau bangun rumah. 10 tahun duit ada mau bangun rumah. Saya datang ke sana, tanah saya udah dipagar orang. Di tembok tinggi saudara. Ternyata bukan tanah saya saja. Itu satu kompleks sekian hektar, semuanya dipagar beton. Ternyata itu saudara, itu komplek Kafling Pemda DKI saudara. Yang apa namanya, yang magerin ini saudara, yang buat perumahan ya cacing-cacing ini saudara, dia pagar. Jadi pegawai Kafling Pemda nggak ada yang berani protes. Mereka diam saudara. Ada yang protes nggak didengerin, diusir, diteror. Saya nggak tahu. Saya datang mau ngebangun, kok udah tembok? Di mana kita punya tanah? Tanya Pak RT, tanya Pak RW, Habib, ini di balik tembok tanah Habib. Kurang ajar saudara. Ada sertifikat, saya punya sertifikatnya, hak milik. Akhirnya saudara, saya kirim
Ustadz Tubagus Sidik ada di sini orangnya, berdiri Ustaz. Nah, ini orang Banten saudara, asli. Takbir. Ustadz Tubagus Sidik ini dulu Panglima Laskar FPI saudara. Takbir. Jadi walaupun sekarang udah umurnya udah lanjut, uban udah banyak, tapi dikerubutin 10 masih menang saudara. Takbir. Saya sampaikan Ustadz Tubagus Sidik, saya panggil Ustadz, besok bawa mobil, bawa laskar 5 atau 7 orang. Datang ke kantornya tanya, ini kenapa kok Tanah Habib ada sertifikat diambil oleh perumahan? Saudara, berangkat beliau, sampai di sana ketemu pimpinan kantornya, ketemu security-nya. Apa mereka bilang? Ini tanah Pak sudah ada SK untuk perumahan kami. Dijawab, lu punya SK, gue punya sertifikat. Sertifikat itu hak milik, sedangkan SK itu bukan hak milik. Kau punya SK, maksudnya kau yang paling berhak membebaskan lahan, tapi kau tetap mesti beli dari yang punya. Saudara nggak mau ngerti. Anda tuh Bagus Sidik nih, saudara gebrak meja, cuman satu kalimat yang ngomong, ya udah, pokoknya gua nggak mau tahu. Tapi bahasanya bahasa model Banten saudara, bukan Betawi. Pokoknya gua nggak mau tahu, kata tuh Bagus Sidik. 1 kali 24 jam itu tembok nggak dirubuhin, besok kami bawa ratusan laskar buat bakar ini kantor rame-rame. Takbir. Besoknya saudara datang, tembok udah rubuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Emang mesti dilawan. Paling takut sama api, tapi bukan api rokok. Lu paham nggak? Paham nggak? Ini orangnya ada, saksi hidup saudara. Akhirnya begitu dibongkar, buru-buru saudara, saya pagar. Habis itu saya kasih tahu semua yang punya tanah di situ, yaitu pegawai daripada Kapling Pemda DKI saudara. Semua datang, semua ngebangun rumah saudara. Sekarang udah ada ratusan rumah. Satu ngelawan, semua dapat saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu mesti diapain? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Makanya kalau ada preman, ada siapa mau datang kemari intimidasi, teror, lawan, lawan, lawan. Siap tidak? Siap tidak? Hajar, kejar saudara. Preman mau macam-macam sama masyarakat Paku Haji saudara, telanjangi arak keliling kampung, tulis bongos aseng. Setuju tidak? Maka itu saya minta kepada TNI dan Polri, berhentilah, jangan jadi jongos asing dan aseng. TNI dan Polri berpihaklah kepada rakyat, belalah rakyat. TNI dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, harus menunggal dengan rakyat. Betul? Takbir, takbir. Siap bersatu dengan TNI, siap bersatu dengan tentara, siap bersatu dengan Polri. Takbir. Kami nggak mau lawan polisi, kami nggak mau lawan tentara. Betul? Betul. Tapi tolong polisi dan tentara jangan ada di pihak cacing, tapi harus ada di pihak rakyat. Setuju tidak? Setuju tidak? Ada sedikit lanjutan, lanjut jangan. Belum selesai, itu baru episode 1 barusan. Sekarang episode 2. Begitu ada duit bikin pagar, masih belum mampu bangun rumah. Batas-batas. Ini semua kapling udah pada bangun rumah saudara. Udah tinggi-tinggi rumah. Cuman tanah saya yang belum dibangun rumah. Cuman dipagarin tinggi, dibikin gerbang. Saudara, maksudnya nanti deh 7-8 tahun yang akan datang, saya mau coba. Masuklah tahun 2016. Saudara, ada duit, mau bangun. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ada yang udah punya sertifikatnya. Saya punya sertifikat, dia punya sertifikat dari keluarga wali kota Tangerang. Ini keluarga wali kota, saudara. Wali kota, saudara, punya sertifikat di atas tanah saya yang sudah ada sertifikat. Kacau tidak? Kacau tidak? Akhirnya saudara, ya saya temui waktu itu Buya Qurtubi Gailani masih menjadi imam FPI Banten saudara. Saya sampaikan, Buya,
Anda kenal dengan wali kota ini? Oh kenal Habib. Bisa ketemu? Bisa Habib. Nah tolong temuin dia. Sampaikan saja ini tanah Habib Rizik. Bagaimana bisa BPN mengeluarkan sertifikat atas nama Anda? Saya tidak menuduh Anda, mungkin BPN-nya yang maling. Betul. Tapi kita kasih solusi. Solusinya satu, silakan batalkan sertifikat Anda. Karena kami sudah punya sertifikat. Solusi kedua, beli tanah saya dengan harga yang disepakati. Beli. Silakan. Saya siap jual. Kalau Anda tertarik dengan tanah itu. Solusi tiga, kalau batalin sertifikat nggak mau, beli nggak mau, ya kita berang. Betul, betul. Itu disampaikan sama Buya Qurtubi. Akhirnya apa dia pilih? Alhamdulillah. Akhirnya dengan bijak dia pilih. Ya sudahlah Buya, itu tanah Habib aja. Sertifikat kita aja yang dibatalin. Alhamdulillah. Saya mau garis bawahi, saudara, orang seperti saya, Habib, Ustadz, ada laskar, mereka berani kerkai begitu. Bagaimana rakyat biasa yang gak punya laskar, yang gak punya pasukan, saudara, yang gak punya umat, gak punya jamaah, kalau diperlakukan begitu, saudara, saya yakin kalau seperti saya saja bisa dikerjai begitu, bagaimana masyarakat umumnya? Betul, betul. Maka itu saya tanya, kuncinya apa saudara? Lawan atau diam? Diam atau lawan? Siap lawan mereka? Takbir. Nah, karena itu saudara, itu yang ingin saya sampaikan di sini. Saudara, terserahlah. Saya tahu hari ini ceramah saya lagi didengerin nih. Di BIN didengerin, di Mabes Polri didengerin, lu dengerin, lu dengerin, lu dengerin. Gua nggak takut, betul, betul. Lu dengerin, kita mau bela umat, kita mau bela rakyat. Saudara, ini menyangkut kedaulatan negara, saudara. Betul. Pantai ditutup, kemudian kerjaan nelayan terganggu, saudara. Buat tanahnya mau dirampas, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sama gitu sekali lagi sebelum saya akhiri, semua siap bersatu, siap berjuang, siap revolusi, takbir. Yang terakhir kita ingin ingatkan kepada cacing-cacing itu. Kau bangun, kau punya tanah, kau bangun, kau punya saluran, tapi jangan coba-coba menutup saluran rakyat, betul? Saluran pertaniannya, betul? Sumber airnya, betul? Kalau sumber air saluran rakyat ditutup, berarti mereka nantang perang dengan rakyat. Kalau mereka nantang perang dengan rakyat, siap perang lawan mereka? Siap? Siap? Takbir. Masya Allah. Saudara, saudara, ikan teri buah terong, ikan bawal buah terong, lu jual gua borong. Siap perang kalau mereka nantang, betul? Betul? Siap gak deh? Betul? Ya udah, kalau begitu sekarang rame-rame kita berdiri, kita baca salawat Badar untuk membangkitkan semangat juang kita semuanya. Coba munsyidnya rame-rame. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah.
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله terus nunsit سلام الله على طه رسول الله صلاة الله إلهنا الله أنزل على رحمتك ياسين على أهل بلدك يا رب صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله يا رب على نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين صلاة إن تنصر الله ينصركم وقال يا رب تقبل تقبل انصرنا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي. Berikutnya kita minta langsung doa dari orang tua kita, Buya Humaidi. Sallu ala Nabi. Habib Muhammad Talqin zikir. Amin. Amin. آمين يا رب العالمين آمين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم نحن آمين نحن عبدك المذنب آمين آمين خلقتنا آمين آمين يا يا الله الله يا الله يا الله يا آمين. حي يا قيوم نسألك السلامة آمين والعافية آمين والبركة آمين المقصود آمين يا أرحم الراحمين إلا لم نكن لرحمة أهلا أن ننالها آمين ورحمة نكن أهل أن تنالها آمين يا الله يا رباه يا رباه يا مغيث آمين أغثنا آمين أغثنا آمين يا الله بحق نبيك محمد آمين سلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين سلام على المرسلين والحمد لله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب